Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ruang kolaborasi topik 5 PPDP. Adapun studi kasus yang dilakukan adalah dinamika bersekolah Diana yang disusun oleh Adila Irma Priyanti Gayo, Rahmat Gumelar, Helen Angelia, dan Ellen Oktadipi. Studi kasusnya, saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana sering kali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Adapun topik diskusi ialah kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap Diana. Jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain? Hipotesis pemula, Diana belum bisa membaca, atau Diana dengan gaya belajar audio teori atau mendengarkan. Kira-kira bagaimana asesmen terhadap keadaan Diana tahap 1? Hal yang dapat dilakukan guru terhadap keadaan Diana adalah 1. Melakukan observasi penilaian proses berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang, afektif, kognitif, dan psikomotor. 2. Melakukan self-assessment atau teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dan atau pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. 3. Melakukan asesmen diagnostik formatif untuk mengukur belajar peserta didik. Kira-kira bagaimanakah asesmen terhadap keadaan Diana tahap 2? Melihat kondisi Diana, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, yaitu mengecek pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Finding out, mencari, menemukan, dan mendekati kekurangan, kesalahan, atau kelemahan yang peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan tanggap dan mencari alternatif untuk menyelesaikannya. Jadi, jenis asesmen apakah Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Menurut kami, asesmen yang dapat diberikan pada Diana adalah performance assessment berupa pengamatan penilaian terhadap aktivitas. Diana Performance Assessment digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon lisan. Sebagai pertimbangan, ketika memberi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana menjawab. Jadi, strategi apa yang dapat dilakukan berdasarkan performance assessment? Yang pertama, identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan yang akan mempengaruhi hasil. Menuliskan kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan penugasan. Mengusahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua diamati. Mengurutkan kemampuan yang diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Bila menggunakan skala rentang, perlu menyediakan kriteria untuk setiap pilihan.
Jadi bagaimana kesimpulan yang dapat ditarik dari asesmen yang saya desain dan lakukan tersebut? Kasus Diana menunjukkan bahwa kebutuhan belajar setiap individu berbeda. Pendidik harus mampu memahami kebutuhan belajar untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif. Dalam merancang asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Terima kasih.